Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita akan belajar tentang materi kuliah leadership, tentang dengan tema perbedaan manajer dan pemimpin. Pemimpin dan manajer itu dua hal yang berbeda meskipun sama. Nah, kenapa? Karena manajemen dan kepemimpinan nyatanya tidak sama. Kepemimpinan tanpa manajemen itu tidak terkendali dan tidak bersemangat. Dan manajemen tanpa kepemimpinan itu menjadi kering, karena leadership is a facet of management. Leadership itu adalah salah satu dari sekian banyak fase yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses. Baik, lanjut. Nah, ini perbedaan manajer dengan pemimpin atau leader. Leader itu tugasnya adalah mengarahkan. Leader atau pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Sementara manajer adalah orang yang ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun beri hukuman pada bawahan atau pengikutnya. Jadi kalau manajer itu mengarahkan, mempengaruhi orang, kalau manajer itu organization, planning, staffing, directing, dan controlling. Paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa orang percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Mengapa begitu? Karena pemimpin itu adalah kemampuan yang tidak ada kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk mengarahkan orang, tidak ada batasan, tidak ada aturan baku yang mesti bagaimana harus memimpin. Karena pemimpin itu adalah seni. Sementara manajer itu melakukan sesuatu, mengarahkan sesuatu, ada petunjuk, ada juklak-juknisnya. Nah, manajer mungkin memberi kepemimpinan dan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tapi manajer tidak bisa melakukan fungsi unik dari pemimpin. Karena manajer itu seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan menguasai banyak informasi dan memprioritaskan keuangan, sementara pemimpin bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasinya, sementara urusan keuangan itu tidak terlalu menjadi urusan seorang pemimpin. Nah, ini manajer itu mengawasi di mana Anda berada, menekankan kekurangan untuk memperbaiki, mengawasi menghadapi kompleksitas masalah, mencari fakta, mengikuti tujuan perusahaan, memiliki visi hari ini, dan melakukan hal secara benar atau do thing right. Manajer itu melakukan sesuatu karena ukuran dari aturan yang diemban. Sementara pemimpin itu adalah orang yang membawa Anda kepada cakrawala baru, suasana baru, semangat baru. Pemimpin memberikan pengakuan atas kerja yang baik, memotivasi anak buah, berurusan dengan hal-hal pengambilan keputusan, kemudian mengatur standar baru dan punya visi ke depan. Pemimpin itu prinsipnya adalah melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar itu benar menurut apa yang dilakukan pemimpin pada hari itu sesuai dengan visi organisasi yang mau ditaruh ke depan. Dan ini tidak ada ukuran bakunya. Apa perbedaan manajemen dengan pemimpin? Manajer itu fokus on thing atau barang atau sistem. Jadi kadang-kadang seorang manajer itu terlalu fokus di sistem, di barang, sehingga seolah-olah menganggap anak buah menganggap ini adalah capaian-capaian angka, capaian-capaian barang, bukan capaian-capaian kemanusiaan. Ini sehingga cenderung kaku dan tidak fleksibel. Sementara pemimpin, leader itu fokusnya on people, menganggap sesuatu sebagai manusia. Jadi kalau ada anak buah yang tidak bisa bekerja, dia bukan membuangnya, tapi merawat, memperbaiki, memberdayakan agar anak buah itu bisa bekerja sesuai dengan standar yang dikehendaki. Sementara kalau manajer itu kalau ada anak buah yang tidak mampu, ya sudah ganti yang mampu. Nah, kira-kira begitu.
Yang kedua, manajer itu do thing right, melakukan dengan benar. Artinya kalau ada anak buah yang bekerja sesuai dengan aturan, dia akan diberi reward. Sementara kalau ada anak buah yang bekerja tidak sesuai aturan, maka dia akan diberi hukuman. Sementara leader itu melakukan hal yang benar. Bagaimana memperlakukan orang dengan benar, memperlakukan anak buah dengan benar. Manajer yang ketiga itu planning, merencanakan. Sementara leader itu menginspirasi, inspiring leader. Pemimpin itu menginspirasi agar anak buah bekerja dengan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, organizing atau mengorganisasi membagi tugas. Sementara leader itu influence, mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi anak buah agar sesuai dengan visi yang diharapkan. Yang kelima, manajer itu mengatur. Mengatur, kamu tugasnya ini. Sementara leader itu memotivasi, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa menyelesaikan tugas dan sebagainya. Manajer itu ditunjuk. Kalau leader itu dipilih. Manajer tugasnya panjang, kalau leader masa tugasnya itu sebentar. Manajer itu kekuasaannya luas. Bekerja sesuai dengan tupoksi, kalau leader itu kewenangannya terbatas tapi bekerja sesuai dengan visi. Lanjut. Perbedaan manajer dengan leader, cara pandang manajer dengan leader itu berbeda. Misalnya, manajer adalah posisi yang dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Sementara leader, bagaimana cara menyelesaikan tugas itu? Bagaimana memahami ini? Manajer adalah posisi dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Manajer adalah orang yang diberi tugas A, selesaikan tugas ini, maka dia akan melakukan tugas itu. Meski impossible atau tidak, dia diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan itu sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Sementara leader itu tidak diberi pedoman rambu-rambu untuk menyelesaikan tugas, tapi bagaimana cara menyelesaikan tugas itu, apapun caranya harus diselesaikan oleh seorang leader. Itu. Manager do thing right, while leader do the right thing. Manajer melakukan sesuatu karena kebijakan perusahaan, sementara leader mengikuti intuisi. Walaupun begitu, kedua-duanya bertujuan sama bagi keuntungan perusahaan. Men are governed by their emotion rather than intelligence. Menggambarkan bahwa mengapa seseorang itu cenderung mengikuti leader daripada mengikuti manajer. Karena pada saat leader itu diberi tugas untuk bagaimana cara menyelesaikan tugas, dia akan melakukan apapun dan melihat anak buah itu sebagai manusia yang harus disentuh emosinya, yang harus dimotivasi sehingga dia bisa bekerja dengan baik, disentuh emosinya. Karena ini maka seorang leader cenderung lebih diikuti. Orang lebih loyal kepada leader daripada kepada manajer. Manajer versus kepemimpinan. Manajemen itu urusannya administrasi, merawat sistem, bagaimana pengendalian. Kalau sementara pemimpin itu dia harus inovasi, mengembangkan, mengelola orang, berkomitmen, memberdayakan dan seterusnya. Nah, ini perbedaan aktivitas manajer dengan pemimpin. Manajer itu planning, ya, budgeting, mengatur target, ya, mengalokasikan sumber daya. Sementara leader itu devise strategi, set direction, create vision, mengkreasi visi. Nah, itu. Directing work, manager itu menyelesaikan masalah, negosiasi, membawa konsensus. Sementara leader itu empowerment people, memperkuat, memberdayakan orang. Itu. Organizing manager itu membuat struktur organisasi, membuat job description, mengatur staff, mengatur hierarki, mendelegasikan tugas, melatih. Sementara leader get people on board for strategi. Artinya apa? Dia mengatur orang untuk tugas yang tepat, mengatur komunikasi, membangun jaringan.
Nah, sementara dari sisi controlling, manajer itu mengimplementasikan kontrol sistem. Sementara leader memotivasi, menginspirasi dan memberikan semangat kepada anak buah. Nah, ini ya. Leadership attribute. Leadership attribute itu intelligent, more intelligent than non-leader. Jadi pengetahuan, being able to get things done. Jadi sesuatu itu harus bisa diselesaikan. Nah, sementara dari sisi personality, verbal fasilitas, jujur, berinisiatif, agresif, ambisius, dan seterusnya. Leadership style, gaya kepemimpinan, delegating, jadi mendelegasikan tugas, tanggung jawab, mengatur partisipasi, dan seterusnya. Loyalty, kelompok seringkali lebih loyal kepada leader daripada manajer. Mengapa? Karena kesetiaan tumbuh di mana seringkali leader mengambil tanggung jawab dalam area mengambil tanggung jawab pribadi bila terjadi kesalahan pada anak buah, memberikan penghargaan atas capaian kelompok meskipun kecil. Jadi istilah saya itu begini, pemimpin itu dalam istilah Jawanya, suwarga didum kancane, didum anak buahe, neraka dipek dhewe. Sementara anak buah itu suwarga nunut, neraka endo. Artinya apa? Pemimpin itu harus mampu membagi kesenangan kepada anak buah dan memendam sendiri kesusahan tanpa boleh anak buah tahu. Nah, ini yang membuat leader itu disayangi, leader itu diikuti dan orang loyal kepada leader. Itu. Kombinasi dua skill. Manajer itu menguasai hard skill, ya, hard skill, cara memimpin. Leader menguasai soft skill. Soft skill itu misalnya komunikasi, jaringan dan seterusnya. Nah, penguasaan dua skill ini akan membentuk seorang pemimpin yang efektif dan mencapai tujuan organisasi. Kalau leader sebaiknya memiliki kombinasi hard skill dan soft skill. Nah, ini kombinasi yang harus dimiliki seorang leader. Karena leader itu leader yang baik adalah seorang yang bisa memimpin dan mengatur manajemen. Kalau memimpin saja tanpa manajemen yang baik, maka kepemimpinannya akan buruk. Nah, baik, kira-kira itu materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Jawab atau tidak kita tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.